Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ropi di channel Bacip Moto. Jadi di video kali ini kita akan menginformasikan bahwa di Bacip sedang menemukan suatu kendala, itu di motor R15 P3. Nah, kendalanya apa? Tonton terus videonya ini sampai dengan selesai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, jadi kita kedatangan satu customer, itu motornya R15 P3. Itu keluhannya kalau di setting limiternya misalkan 12.000, itu di 8.000 dia udah ngelimit duluan. Di setting limiternya 12.000, tapi begitu digas di 8.000 tuh udah ngelimit, udah Awalnya memang itu saya mikir adalah settingan ECU-nya yang kurang tepat ya. Jadi saya cek ya, ECU-nya ternyata dari base map-nya, dari feel-nya, dari ignition-nya itu tidak ada yang salah. Itu normal ya. Nah, saya sempat kepikir juga misalkan dari businya, ya memang pada saat itu businya itu tidak menggunakan busi resistor. Tapi saya coba ganti pakai busi resistor, tetap juga sama. Nah, saya cek ke perkabelan dan lain-lain, itu semuanya normal, tidak ada kendala. Cuman jadi pada saat di ruang dyno itu ketika saya gas, itu pada saat PPA aktif itu tidak ada bunyi cetek-cetek teman-teman. Jadi tidak ada bunyi yang cetek-cetek kan. Kalau PPA-nya aktif itu biasanya suka ada bunyi ya. Jadi kalau digas cetek gitu ya. Ini tidak ada sama sekali. Nah dari situ saya mulai ada kecurigaan. Wah, jangan-jangan nih mesinnya ada masalah ya, karena memang notabene nih mesin udah di bore up, udah ganti klep juga, udah di bore up juga ya. Alhasil saya konfirmasi ke customer, ini mah harus ada pembongkar mesin. Kita cek nih nanti bagian atasnya, bagian kruk as dan lain-lainnya. Nah, cuman begitu saya sampaikan seperti itu, si A-nya bilang bahwa di bagian pulser dan spoolnya itu dicek, udah dibersihin, itu bersih, tidak ada kotoran. Kan kalau di video-video saya sebelumnya itu, kalau misalkan ada berebet di Juken, coba cek kebersihan pulsernya ya. Kalau di CRF kan seperti itu. Nah, ternyata si A-nya bilang udah aman itu. Oh, kita buka aja mesinnya, turunin. Begitu dibuka, ternyata benar. PPA-nya tidak berfungsi dengan baik. Itu bukan karena elektriknya yang mendorongnya tidak jalan, elektriknya jalan, cuman bagian si pelatuk penonjolnya itu tidak center. Kenapa tidak center? Itu karena ada kemakan di pelatuknya ya. Nah, saya akan ambil barangnya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa yang namanya pelatuk motor R15 P3 itu tidak seperti NMAX atau Aerox ya. Jadi kalau NMAX dan Aerox itu pelatuknya semuanya total adalah tipe roller. Jadi si pelatuknya semuanya total tipe roller seperti ini. Kalau di motor NMAX dan Aerox. Kalau yang si R15 ini satunya roller, satunya lagi adalah bentuknya tapet. Tapet itu bukan roller, jadi kayak motor-motor jadul, kayak Mio Carbo, kayak Supra, itu modelnya tapet. Nah, yang si tapet ini, dia ausnya super parah banget. Sampai kemakan dalam banget, sehingga tidak nyenter lagi. Alhasil, si tonjolan ininya, si tonjolan pelatuknya ini tidak bisa masuk ke sini. Nah, jadi dia tidak masuk lagi ke sini. Yang terjadi tidak bisa berjalan PPA-nya dengan baik, sehingga terjadi problem pada durasi cam. Nah, durasi cam ini jadi kacau, makanya dia terjadi limit yang berantakan aja ya di 8.000 itu. Waktu itu juga sempat sampai naik 10.000, tapi di 10.000-nya limit. Nah, jadi si mekanikal seperti ini itu bisa mengelabui elektrikalnya jadi bermasalah ya. Jadi kebacanya seolah-olah bermasalah. Nah, mungkin kalau untuk orang yang memang yang nggak peka ya, maksudnya dia akan terus ngegulung-gulung elektrikal seperti ganti pull pump, ganti busi, ganti coil, ganti ECU, malah ya bilang ECU error dan segala macamnya. Jadi mohon diperhatikan, jadi ngeceknya harus total. Nah, ini bisa aus begini
itu nokennya malah tidak terlalu banyak tergerus ya. Ini nokennya pakai BRT serinya R9. Ini meskipun pelatuknya sampai dekok seperti ini tidak termakan aus banyak ya. Berarti ini noken as kuat banget ya. Nah cuman karena yang namanya gesekan pasti akan merubah angka ya. Jadi biar nanti kedepannya lebih awet lagi, kita ganti juga camnya, ganti pelatuknya juga ganti. Nah jadi seperti itu. Nah penyebabnya apa sih sebenarnya bisa terjadi seperti ini? Itu karena gesekan terlalu tinggi. Itu penyebabnya salah satunya adalah dari oli. Bisa dari kualitas oli yang tidak tahan panas, atau penggunaan oli tidak sesuai spesifikasi mesin. Jadi kalau penggunaan oli sendiri di motor bore up ya, kalau pengalaman di Bacip, kalau dari pabriknya 1030, kita pakai 1030. Tapi terlepas itu mereknya apa aja, silakan sesuai dengan kepercayaan teman-teman semuanya. Jadi ini pelajaran berharga, dan mungkin kedepannya kita menemukan kasus-kasus yang sama atau berbeda, tapi bisa jadi indikasinya sama, jadi berobatnya sama, tapi keluhannya yang lain. Nah jadi ini pengalaman buat kita juga. Alhamdulillah kita dikasih pengalaman seperti ini. Solusinya adalah diganti dua-duanya. Tapi ini mesinnya kita nggak bongkar semua. Itu karena budget customernya itu ngepas. Jadi kita nggak dibongkar semua. Kita udah konfirmasi dan memastikan bagian dalamnya itu tidak apa-apa ya. Jadi keluarnya cuma di atas. Nanti kita ini belum dipasang karena ini pembelian barangnya oleh konsumen sendiri. Kita menunggu barangnya. Oke teman-teman, itulah untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Barangkali teman-teman ada keluhan yang sama, tapi belum tentu ya keluhannya sama, itu solusinya juga sama, belum tentu. Kerusakannya juga sama, itu belum tentu. Kita harus tetap menganalisa satu demi satu gitu. Oke, sekian, terima kasih yang udah menonton. Tonton terus video Bacip selanjutnya. Jangan lupa juga tonton video-video Bacip yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.